Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang terbaik dan di bulan yang terbaik, yaitu dalam kondisi iman dan Islam, dalam kondisi hidayah dan taufik dari Allah, dalam kondisi sehat walafiat, dan di bulan yang terbaik yaitu bulan Muharram, menjadi sebaik-baik bulan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul ashhur syahrullah, sebaik-baik bulan adalah bulannya Allah, alladzi tad'unahu al-muharram, yang kalian menyebutnya adalah dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah memuliakan diri kita semua. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita dapat memuliakan diri kita dengan kita memperbanyak ibadah amal salih dan semakin mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat ini kita dapat mengisi usia kita dengan amalan-amalan utama, dengan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir dari kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah mengkaji bersama tafsir surat Al-Baqarah ayat 259. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu tetap di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 260. Dan sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah,
untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat 260 ini adalah kelanjutan dari kisah di ayat yang sebelum-sebelumnya. Jadi kisah ayat 258 yaitu tentang dialog atau perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang saat itu meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana Raja Namrud mengatakan ana uhyi wa umit, akulah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Dan itu adalah ucapan kesombongan, kekafiran, di mana seorang merasa hebat dan merasa lebih daripada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kekuasaannya, ya. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghrib. Kata Ibrahim, Allah datangkan matahari dari timur. Fa'ti biya minal maghrib. Datangkan dari barat. Ini kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa, yang bisa menerbitkan matahari. Dan matahari ini tidaklah terbit kecuali atas perintah Allah. Bulan tidak akan terbit kecuali atas perintah Allah. Hujan tidak akan turun kecuali Allah yang perintahkan itu awan untuk menurunkan hujan. Begitu pula yang lain. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah terbitkan matahari dari timur, maka terbitkan coba dari barat. Kalau kau mengaku Tuhan, fabuhital lati kafar, maka orang kafir apa? Terdiam. Ya, semuanya terdiam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang zalim. Itu ringkasan dari ayat 258. Kemudian ayat 259 ini juga Allah ingin menunjukkan tanda kekuasaannya, di mana negeri Palestina yang sebelumnya tandus, tidak ada kehidupan selama 70 tahun, Allah jadikan negeri itu menjadi negeri yang makmur, negeri yang hidup kembali. Au marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Sebuah qaryah, negeri yang hancur, yang porak-poranda. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Maka orang tersebut, dan orang ini kemarin ya, majhul namanya, ya, tidak disebutkan secara khusus siapa orang ini dalam pendapat yang rajih. Beliau mengatakan anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah hidupkan negeri yang mati ini menjadi negeri yang hidup kembali. Fa amatahu Allahu mi'ata am. Untuk menunjukkan tanda kuasa Allah, maka Allah jadikan orang ini apa? Mati. Mi'ata am, selama 100 tahun. Summa ba'atha, setelah 100 tahun Allah hidupkan ia kembali. Kam labis, berapa lama kamu di tempat ini? Di Palestina ini sudah berapa lama? Labis tu yauman au ba'dha yaum. Dia mengatakan aku di sini baru sehari atau beberapa jam. Qala bal labitha mi'ata am. Enggak, kamu enggak hanya sehari, kamu di sini sudah 100 tahun. Ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat ini makanan dan minum apa tidak berubah. Wanzur ila himarika wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihat ini apa? Keledai tungganganmu sudah kami jadikan apa? Hancur, tulang belulang. Dan ini tanda kuasa Allah, di mana makanan minuman tidak hancur, tidak berubah. Tapi di siang lain Allah jadikan apa? Keledai ini apa? Mati, tidak tersisa.
bahkan tinggal tulang belulang. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunsizuha. Lihat ini tulang-tulangnya. Bagaimana Allah apa? Nunsizuha. Jadikan kembali tersusun. Summa naksuha lahma. Kemudian dibungkus lagi dengan daging. Dihidupkan kembali oleh Allah ini keledai. Nah, ini tanda kuasaan Allah, menunjukkan Allah yang maha yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan, dan Allah yang maha mematikan. Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah jelas tanda kuasaan Allah, maka dia mengatakan annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha atas segala sesuatu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang selanjutnya, inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Jadi satu rangkaian, satu kisah tentang kisah yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Silakan ya bawa Quran, bisa dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 260. Ya bawa HP, bisa dibuka HP-nya, surah Al-Baqarah ayat 260, juz yang kedua. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa idz, dan ingatlah, qala Ibrahim, tatkala Ibrahim berkata kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang mengakui akan adanya Tuhan. Ya, mengakui akan adanya Tuhan. Dan ini adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu mengakui bahwa adanya Tuhan, menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memenuhi seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Dan kita nggak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu butuh Allah. Namun ya, di masa zaman sekarang, bahkan nggak hanya sekarang sebenarnya, zaman dahulu itu sudah ada orang yang tidak mengakui Tuhan. Kalau sekarang lebih terkenal dengan namanya apa? Ateis. Ya, ateis ini orang yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, termasuk orang kalau nggak percaya pada Tuhan, ya dia nggak percaya dengan keesaan Allah, nggak percaya dengan kemahakuasaan Allah, tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, berbeda dengan orang beriman. Orang beriman tidak hanya mengimani Allah, tapi juga mengimani para malaikat, sebagaimana dalam kajian kita Ahad pagi kemarin. Jadi rukun iman ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Dan ini adalah merupakan satu kesatuan yang nggak boleh dipilih-pilih, nggak boleh dipisah-pisah. Jadi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, para nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kesatuan. Orang kalau beriman, maka yang 6 ini harus terkumpul pada dirinya. Kalau enggak, maka dia sejatinya tidak beriman. Gak boleh orang hanya beriman pada Allah. Saya beriman pada Allah saja, tidak iman pada malaikat. Berbahaya. Orang yang hanya beriman pada Allah, tapi dia nggak beriman kepada malaikat, maka secara tidak langsung nanti dia tidak akan mengimani apa yang dibawa oleh malaikat, terutama malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu, baik Al-Quran
maupun kitab Taurat, kitab Injil saat itu. Orang kalau sudah tidak mengimani wahyu, ya mesti ya tidak mengimani Al-Quran, nggak mengimani kitab-kitab. Orang kalau sudah nggak mengimani kitab-kitab, ya otomatis juga tidak mengimani Nabi yang menerima risalah itu. Wah, ini sudah satu paket ya. Begitu juga iman kepada hari kiamat, ini wajib. Tidak boleh orang mukmin tidak beriman kepada hari kiamat. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita percaya dan kita yakin bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Fala uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, bahkan Allah bersumpah dengan hari kiamat. Jadi akan ada dan benar-benar terjadi hari pembalasan, hari ditimbangnya setiap amal manusia, hari di mana setiap hamba akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Sehingga orang mukmin adalah orang yang berhati-hati dalam sikapnya, dalam ucapannya. Kenapa? Karena setiap yang dia lakukan, setiap yang dia ucapkan, nanti akan ada hisabnya, akan ada pembalasannya. Berbeda dengan orang kafir, orang yang tidak beragama, mereka tidak yakin akan hal ini. Sehingga yang terjadi adalah ketika di dunia, ya mereka berbuat semena-mena, seenaknya sendiri, ya melakukan kezaliman, ya merampas harta, mencuri dan lain sebagainya, membunuh. Karena mereka nggak merasa bahwasanya apa? Akan ada hari pembalasan. Fayaqulu ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba ayat yang terakhir. Nanti orang-orang kafir mereka menyesal di hari kiamat. Fayaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, kalau tahu kayak gini ya mending dahulu apa? Jadi tanah saja, jadi turab saja, ndak usah hidup di dunia. Menyesal, penyesalan hanya ada di akhir. Maka iman itu satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan, nggak boleh dipilih-pilih. Ya, tidak boleh dipilih-pilih. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang mengakui akan adanya Tuhan. Wa idh qala Ibrahim Rabbi. Nabi Ibrahim menyebut adanya Rabbi, Tuhan. Dan Tuhannya Nabi Ibrahim siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhannya seluruh umat manusia adalah Allah. Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam agama Kristen, ketika mereka menyebutkan Tuhan mereka, apa mereka sebutkan? Allah. Ya. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sejatinya kalau mereka mau mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka mereka akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama Yahudi, agama Nasrani adalah merupakan agama samawiyah, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Kitab Taurat, kitab Injil adalah merupakan kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya saat ini sudah berubah. Tidak ada kitab Allah yang diturunkan yang masih original dan asli, kecuali hanya Al-Quranul Karim yang keasliannya, keutuhannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan Allah yang jaga itu Al-Quran. Sekalipun ada orang liberal, ada orientalis, ada orang ateis yang berusaha untuk merusak isi dari Al-Quran, ya, sekalipun mereka berusaha untuk memahamkan kepada umat Islam tentang pemahaman yang tidak benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga keutuhan Al-Quran
dan tetap terjaga sampai hari kiamat. Wa inna lahu lahafidun, karena yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Agama yang benar. Waraditu lakumul islama dina. Aku ridho adalah agama kalian adalah agama Islam. Ini menjadi agama penutup. Oke lah, dulu ada agama Yahudi. Setelah agama Yahudi datang agama Nasrani. Syariatnya baru. Setelah agama Nasrani ada agama Islam, syariatnya baru sebagai penyempurna. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama Islam adalah agama yang menjadi penyempurna dari agama-agama terdahulu. Begitu pula kitab Al-Quran adalah kitab yang berisi tentang petunjuk Allah dan yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah dari kitab-kitab yang terdahulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan Allah sebelumnya. Jadi kitab Injil, kitab Taurat itu adalah petunjuk Allah untuk umat manusia saat itu. Isinya ada firman-firman Allah. Maka datang Al-Quran sebagai petunjuk dan yang menjelaskan sebagai penyempurna dari petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan Allah sebelumnya. Wal furqan, dan fungsi Al-Quran adalah sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Wa id qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, ara yara ru'yah, ro'a yara ru'yatan, artinya melihat, menunjukkan. Arini, tunjukkan, perlihatkan kepadaku ya Allah. Ro'a yara ru'yah. Ru'yah itu artinya apa? Melihat. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, ru'yah itu artinya melihat. Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah bisa menghidupkan al-mauta, bisa menghidupkan yang sudah mati. Ya, bagaimana engkau ya Allah bisa menghidupkan yang sudah mati? Kaifa arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau bisa menunjukkan, bisa menghidupkan yang mati. Dan ini juga pernah dialami di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pernah nggak dengar kisahnya? Ketika umatnya apa? Saling bunuh-bunuhan, dan saat itu nggak tahu siapa pembunuhnya. Ini hampir sama ini kondisi yang apa ini kemarin ini ya, ada seorang brigadir yang terbunuh, Brigadir J ya, yang membunuh Brigadir E atas perintah Brigadir A itu. Ini di zaman Nabi Musa terjadi. Jadi ada apa? Pembunuhan. Ada pembunuhan saat itu. Dan gak ada orang yang ngaku siapa yang membunuh. Ya, siapa yang membunuh? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, jasad yang sudah mati ini bisa hidup kembali dengan izin Allah. Jadi jenazah yang sudah mati ini bisa hidup lagi. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya rame nanti. Ya kan? Hidup lagi. Jadi yang terbunuh hidup lagi. Dia bangun, dan itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghidupkan bukan Nabi Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bangun dan dia ditunjuk siapa yang membunuhnya. Siapa yang membunuhnya, dan benar ternyata dia pembunuhnya. Itu terjadi zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Sesuatu yang sudah mati bisa hidup dengan izin Allah. Sesuatu yang hidup bisa mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau Allah nggak mengizinkan kita mati, nggak bisa mati. Mau ditabrak berkali-kali, kecelakaan berkali-kali, ya kan? Banyak itu. Wah, ini istilahnya apa? Nyawa lewat. Nyawa lewat. Itu tiba berkali-kali, kecelakaan berkali-kali, sampai parah, sampai koma, di ICU, hidup lagi. Ya, ndak mati-mati, ampuh iki, wali. Karena memang Allah belum menakdirkan dia mati. Bisa sekalipun ada orang yang berusaha untuk mencelakai kita, membunuh kita, ya. Kalau Allah nggak mengizinkan kita mati, ya kita nggak akan bisa mati. Maka mati itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana apa yang difahami oleh Namrud dalam ayat 258 kemarin. Kata Namrud, dia yang bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang kepadanya, yang satu dihukum mati, yang satu dibiarkan hidup. Ini apa? Dalil atau ini tandanya aku bisa menghidupkan, membiarkan orang hidup. Aku bisa mematikan, menghukum orang. Ini bukan itu. Jadi ini semuanya murni atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini juga sama, Allah ingin menunjukkan tentang kekuasaannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menunjukkan kekuasaan Allah ini di hadapan Namrud dan di hadapan umatnya saat itu. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Di hadapan Namrud, di hadapan umatnya saat itu. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya aku bisa menghidupkan dan mematikan? Mosok kowe ora percaya him? Nah, gitu kan. Maka kamu enggak percaya. Dan bukan Nabi Ibrahim nggak percaya, tapi Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada umatnya. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin, tidak percaya? Nah, ini salah satu cara Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk berpikir. Awalam tu'min, qala bala, tentu aku beriman kepadamu ya Allah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tentu aku percaya, aku beriman, lakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang, agar hatiku tambah yakin, ya, tambah yakin, itmi'nan. Maka ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ya kan? Pernah dengar nggak? Dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Apa bedanya ilmu yakin dengan ainul yakin? Apa bedanya? Ilmu yakin adalah ilmu yang bersumber dari Allah, dari Nabi, dari petunjuk, dari Al-Quran, menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang mudah, kita tahu kekuasaan-kekuasaan Allah ini ya dari apa? Dalil-dalil. Kayak ini, dari dalil-dalil. Nah, sedangkan ainul yaqin itu adalah keyakinan tentang kekuasaan Allah yang kita lihat secara langsung dengan ainun, dengan mata kita. Ya, dengan mata kita. Nah, ini ada sebagian orang yang tidak mau beriman kecuali dia melihat langsung dengan matanya. Nah, harus apa? Harus tahu, melihat secara langsung. Maka dalam surat At-Takatsur, ilmul yaqin dijelaskan apa al-hakumut takatsur artinya. Celakalah orang-orang yang kerjaannya at-takatsur, ngumpul-ngumpul ke duit, katsir ya, pengen apa? Banyak-banyak harta, bermegah-megah, pengen punya harta yang melimpah. Punya satu mobil nggak cukup, pengen punya 10 mobil, ya kan? Digaji, misal digaji Allah ya, setiap bulan Allah kasih rizki gaji, misal 5 juta, kurang, rak cukup, harus 10 juta, harus 100 juta, piye carane harus 100 juta. At-takatsur, kerjanya apa? Ngumpul-ngumpul ke duit. Tapi orang yang takatsur yang dicela oleh Allah di sini adalah orang yang ngumpul-kumpul ke duit tujuannya hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang mukmin, ketika dia bekerja, dia punya uang banyak, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Dia gunakan hartanya untuk wakaf, dia gunakan hartanya untuk berinfak, zakat, sedekah, membantu orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia punya duit, dia gunakan duitnya untuk maksiat, ya, untuk melakukan kezaliman, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika punya duit. Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang kerjanya apa? Ngumpul-ngumpul ke duit, kerja terus kerjaannya sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika matahari terbenam, itu tandanya apa? Berhenti dari pekerjaan. Burung aja ngerti kok, burung itu kalau sudah sore apa? Balik pulang. Burung itu kalau sudah maghrib orang ngoceh gitu. Ya, sejak di depan alislah ini ada burung, saya tambah ainul yakin, tambah yakin bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan burung ini bisa ngoceh. Ya kan, burung aja tahu dia malam nggak ngoceh, tidur istirahat. Ketika pagi baru ngoceh lagi, iya kan? Itu ada burung ngoceh malam hari. Mungkin ada tapi jarang gitu. Ya kan, burung ngantuk belum. Dan itu juga Allah yang takdirkan dia ngoceh di malam hari. Kenapa? Karena dia nggak ngoceh di siang hari. Ya kan? Yang Allah takdirkan di siang hari, di pagi hari tidak ngoceh, maka Allah jadikan dia ngoceh di malam hari. Nah, seperti itu. Mosok kita burung ngantuk. Ya kan? Tahu dia ketika maghrib dia pulang, ayam pitik gitu kan. Ketika dilepaskan dia cari makan sendiri. Maghrib pulang nggak Bapak Ibu? Pulang. Hewan-hewan yang lain, kambing atau apapun, kalau maghrib dia pulang. Lah kita malah kelayapan kalau maghrib.
ya kan? Jadi ini harusnya menjadi muhasabah untuk diri kita. Dan ini nggak berlaku ya, nggak berlaku yang punya shift malam, nah itu. Karena pagi sampai sorenya nggak kerja dan memang shiftnya malam ya nggak masalah ini. Nah seperti ini. Jadi jangan sampai hidup kita ini habis untuk bekerja. Harus punya apa? Prioritas untuk akhirat kita. Bolehlah kita bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu dengan dunia. Artinya silakan bekerja. Tapi jangan lupa tujuan kau diciptakan Allah untuk ibadah. Waktunya sholat ya sholat. Ya, sehebat apapun diri kita, setinggi apapun jabatan kita, mau pangkatnya jenderal, mau pangkatnya siapa pun, mau presiden, nggak menggugurkan kewajiban sholat. Apakah kalau jadi presiden berarti nggak usah sholat? Enggak, ya kan? Ketika azan, orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah, hatinya gemetar, hatinya terpanggil. Segera datang ke masjid, segera sholat. Ini normalnya kayak gini. Normalnya seperti ini. Jangan kok kerja tapi lupa dengan urusan akhirat, dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak ngaji. Ya kan, ngaji misal di sini itu kan seminggu, khusus di masjid ini seminggu 3 kali. Ya kan, Kamis, malam Jumat umum, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian Ahad pagi ibu-ibu bapak-bapak, Ahad sore khusus ibu-ibu. Masa seminggu kita nggak sempet sih ngaji 3 kali aja? Atau kalau nggak bisa 3 kali, 2 kali aja lah. Kalau nggak bisa 2 kali dalam seminggu, sekali aja lah. Coba itu dimenke, ya kan? Seminggu sekali aja. Kalau nggak bisa ngaji seminggu 3 kali, seminggu 3 kali aja nggak kuat, apalagi seminggu sehari sekali gitu. Apalagi sehari 2 kali, 3 kali. Nah ini, ayo kita melatih dari sesuatu yang ringan dulu. Orang tidak akan bisa ngaji setiap hari kalau seminggu 3 kali saja orang kecanda. Orang nggak akan bisa ngaji ya seminggu misal 2 kali. Kalau seminggu sekali saja tidak bisa. Nah ini, maka ayo dimenke, silakan mau milih dimenke setiap Kamis malam Jumat boleh, atau Ahad pagi boleh. Yang nggak bisa Kamis malam Jumat, hadir di Ahad pagi. Nggak bisa hadir Ahad pagi, hadir Kamis malam Jumat. Syukur-syukur bisa hadir dua-duanya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat dan mengukur diri kita. Prioritas hidup kita ini banyak untuk urusan dunia atau untuk urusan akhirat. Karena ngaji ini bekal untuk kita beribadah dan beramal soleh. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu bagaimana ibadah itu, bagaimana amal soleh itu. Maka ini penting yang ngaji. Maka ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Ilmu yakin tadi apa? Dalil-dalil yang dijelaskan oleh ustadz, oleh kiai, dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Saat itu yang dijelaskan oleh para nabi, para rasul. Adapun tingkatan yang selanjutnya adalah ainul yakin, yaitu apa? Bertambah keyakinan. Sekarang kita yakin dengan dalil karena kita orang beriman. Ya. Cuma orang kafir tidak mau. Mereka nggak percaya dengan Al-Quran. Mereka nggak percaya dengan hadis. Mereka baru percaya itu ketika apa? Diperlihatkan secara langsung dengan kedua matanya. Diperlihatkan secara langsung dengan kedua matanya. Ainul yakin. Maka dengan matanya melihat tanda kekuasaan Allah, maka semakin bertambah keyakinan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kita bahwa Allah itu yang maha mematikan, Allah tunjukkan, perlihatkan dengan mata kita sendiri langsung. Kita melihat bagaimana orang ini diwafatkan oleh Allah.
Kita punya saudara yang meninggal dunia, kita punya keluarga yang meninggal dunia, kita punya tetangga yang meninggal dunia, supaya kita bisa melihat langsung, loh ini loh sak kondang-kondangnya uang ini bakal mati, gitu loh. Sekaya-kaya apapun dia, itu dia akan mati. Loh ini loh kayak gini, kita dilihatkan Allah secara langsung. Bahkan sebaik-baik peringatan, ya kan, adalah peringatan kematian. Dan sebaik-baik peringatan kematian adalah kematian orang yang terdekat dengan kita. Kenapa kok harus terdekat? Karena itu jauh lebih membekas di hati kita, membekas di mata kita. Kita melihat secara langsung. Laula akhartani ila ajalin qarib min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebagaimana ayat yang sering saya baca. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya, Allah selalu mengingatkan kita sebelum datangnya apa? Kematian salah seorang di antara kita. Salah seorang di antara kita. Siapa? Keluarga. Orang yang terdekat dengan kita. Itu kalau sudah diambil nyawanya, kita baru benar-benar apa? Ainul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan. Kita baru yakin, dengan betul-betul yakin. Apalagi kalau kita saat itu menyaksikan secara langsung bagaimana sakaratul maut. Ada yang sudah pernah menyaksikan sakaratul maut? Ya kan? Itu kalau kita nanti diizinkan Allah untuk bisa menyaksikan bagaimana sakaratul maut, itu mudah-mudahan akan bertambah keyakinan kita tentang kekuasaan Allah. Itulah ilmul yakin, ainul yakin. Bertambah keyakinan kita dengan apa? Kita melihat secara langsung dengan mata kita. Nah sekarang mungkin mati itu gimana? Sakaratul maut bagaimana? Kalau kita melihat secara langsung bagaimana sakaratul maut, barulah kita apa? Bertambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi mosok ya harus seperti itu. Maka sebelum ainul yakin harus ilmul yakin, dan itu adalah iman. Orang yang beriman kepada Allah, maka dia harus yakin dengan apa yang difirmankan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, mosok misalnya contoh lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yuntha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, kata Nabi apa? Falyasil rahimahu. Perbanyak silaturrahim. Kita orang iman yakin, ini namanya ilmul yakin. Cuma hanya orang yang merasakan secara langsung ya keutamaan silaturahim inilah mereka yang bisa ainul yakin. Oh benar sekali apa yang disabdakan Nabi itu. Orang kalau silaturahim apa? Rezekinya dipanjangkan oleh Allah. Sekarang kita baru tahu dari hadisnya saja. Coba dipraktikkan, tambah yakin kita. Salah satunya cara Allah memanjangkan umur kita. Ketika terjadi kecelakaan atau musibah, kita diselamatkan Allah. Itu cara Allah memanjangkan umur kita. Dibentangkan rezeki kita, oh masya Allah, ya benar apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu barulah kita ainul yakin. Kembali kepada ayat, bahwa selama ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya dan umatnya mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Allah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin umatnya, ingin pengikutnya tidak hanya sekedar ilmul yakin, tidak hanya percaya dengan apa yang Allah firmankan, tapi benar-benar ainul yakin, melihat secara langsung dengan
mata kepala mereka sendiri. Lihat ma'inna qalbi, supaya apa? Lebih yakin, lebih tenang hati kami. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Qala, fahudz arba'atan minat tayr. Fakhudz arba'atan minat tayr. Wahai Ibrahim, carilah atau ambillah ya 4 burung. Ambillah apa? 4 burung, cari 4 burung. Burung apa ini? Wallahu a'lam, enggak disebutkan, enggak penting burungnya apa. Mau jalak, mau murai, mau burung lovebird atau apa, terserah. Pokoknya apa? Datangkan 4 burung. Seandainya penyebutan jenis burung ini penting, tentu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat ini apa? Tidak disebutkan Allah. Ini menunjukkan bahwa jenis burung itu tidak penting. Qala fakhudz arba'atan minat tayr. Wahai Ibrahim, ambil atau datangkan apa? 4 burung. Cari 4 burung. Fasurhunna. Setelah kau dapatkan ini 4 burung, apa kata Allah? Fasurhunna. Silakan dicincang, dipotong-potong, tugel-tugel, ketok-ketok. Potong-potong, terserah mau bagi jadi 2, mbak bagi jadi 4, pokoknya intinya apa? Dipotong-potong. Potong-potong cuambor, ibarat panjenengan ya. Beli ayam misal, beli ayam 5 gitu. Kan nggak mungkin ayam 1 potongannya sendiri, ayam 2 potongannya sendiri. Jadi ini khusus daging ayam yang kedua, daging ayam ketiga, enggak. Berarti beli ayam 5 ya dipotong-potong jadikan 1. Fasurhunna, ya apa? Cincang atau potong-potong. 4 burung tadi potong-potong, sehingga apa? Terbagi menjadi beberapa bagian. Fasurhunna ilaika. Jadi silahkan dipotong-potong. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allahu akbar. Allah ingin tunjukkan tanda kuasanya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu kalau sudah kamu potong-potong, kamu pencar-pencar, taruh ya, ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh di setiap apa? Puncak dari bukit-bukit. Jadi jabal ini tidak harus gunung, ya, tidak harus gunung. Maka bukit-bukit itu juga disebut jabal, ya. Kayak di Madinah itu ada gunung apa? Jabal Uhud, gunung Uhud. Gunungnya apakah tinggi? Enggak, gunungnya enggak terlalu tinggi, tapi tetap di situ disebut apa? Jabal. Di bawah gunung Uhud itu ada Jabal Rumah atau Jabal Ainain, apa? Bukit pemanah. Disitulah Nabi perintah ke 50 pasukan pemanah, bagaimanapun kondisinya kalian jangan turun. Saat itu pemimpinnya adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ketika perang Uhud itu menang umat Islam, mereka lupa dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa dengan instruksi dari Nabi. Maka ketika melihat umat Islam menang, maka apa? 40 pasukan. Sebagian menyebutkan 41 karena tersisa 9, ada yang menyebutkan tersisa 10. Mayoritas pasukan pemanah itu apa? Turun untuk mengambil harta rampasan perang. Sudah diingatkan oleh pemimpinnya Abdullah bin Jubair, ingatlah sabda Nabi, ingatlah perintah Nabi, bagaimanapun kondisinya kalian jangan turun. Tapi karena apa? Hawa nafsu, dengan dunia itu turun itu pasukan. Tersisa hanya 10. Ya, tersisa hanya 10. Nah, itu bukit pemanahnya itu namanya Jabal. Kalau di Madinah Jabal Ainain atau Jabal Rumah. Rumah, Romyun, Rumatun, artinya apa? Pemanah. Jabal bukitnya para pemanah. Itu disebut Jabal.
Maka jabal di sini juga tidak harus apa? Gunung kayak gunung di Indonesia, Gunung Krakatau apalagi, atau Gunung Merapi gitu, enggak. Jadi bukit-bukit itu juga termasuk apa? Disebut jabal. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadikan di setiap bukit itu apa? Ada bagian dari setiap burung. Allah nggak katakan burung satu taruh di gunung ini, burung dua cacahannya taruh di gunung ini, enggak. Ya. Minhunna juz'a, dari setiap burung ini bagiannya taruh. Pencar-pencar di bukit-bukit itu. Jadi tidak di satu bukit saja. Barakallahu fiik. Ya, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadikan apa? Pencar-pencar taruh di atas setiap bukit-bukit itu. Summa du'uhunna. Setelah kamu taruh di atas bukit-bukit, kamu balik pulang, turun, summa du'uhunna, panggil itu burung. Nggak tahu, wallahu a'lam, tidak disebutkan di sini bagaimana cara manggilnya itu burung. Ya, nggak disebutkan. Pokoknya intinya apa? Dipanggil itu burung. Mungkin burung atau bagaimana, wallahu a'lam. Summa du'uhunna, panggil itu burung. Panggillah apa? Burung yang sudah kamu cacah-cacah tadi. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Niscaya burung itu akan terbang datang kepadamu sa'ya. Sa'ya, apa sa'ya itu? Segera, cepat. Enggak hitungan hari, enggak hitungan bulan, ya, cepat. Itu kalau Allah sudah menghendaki itu cepat. Maka kasus kematian kemarin kalau Allah menghendaki cepat akan terbongkar. Ya kan, sekalipun sudah berjalan 1 bulan ini, ya, pembunuhannya di bulan Juli, ya, ini Agustus baru terungkap. Ini kalau Allah menghendaki bisa dipercepat, itu dengan izin Allah. Sa'ya, maka burung itu setelah kau panggil, ya'tinaka sa'ya, dia akan terbang cepat datang kepadamu. Allahu Akbar. Inilah arti dari sa'ya, jadi segera, cepat. Maka sa'i, apa sa'i? Ibadah ketika orang haji atau orang umrah ada sa'i. Maka sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Ya kan, Safa ke Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, sampai berakhir di Marwah nanti, yang ke-7. Dan itu Nabi Ibunda Hajar alaihi salatu wassalam saat itu, apakah beliau santai-santai? Apakah beliau tenang-tenang atau beliau lari? Beliau lari. Karena gentingnya Nabi Ismail sudah nangis ketika naik di Bukit Safa, dilihatlah Bukit Marwah. Oh, di sana kayaknya ada air. Karena saking hausnya, ya fitrahnya manusia ketika kehausan apa? Ingin cepat-cepat apa? Minum. Dan lari, segera datang ke Bukit Marwah. Maka Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah beliau lari. Maka disunahkan juga ketika orang sa'i, disunahkan untuk apa? Untuk lari, as-sa'yu, untuk lari, bukan jalan kaki gitu. Kecuali kalau padat tidak mungkin lari, baru kita jalan kaki. Ini yang sunnah seperti itu dalam ibadah sa'i. Khususnya laki-laki disunahkan untuk apa? Lari-lari kecil. Adapun perempuan, ya, kalau tidak bisa lari kecil maka jalan kaki. Sunnahnya jalan kaki biasa. Nah, ini namanya as-sa'yu, apa? Berusaha, bersegera, cepat ingin dapatkan air saat itu. Maka summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil itu burung yang sudah kamu cacah-cacah, cincang-cincang, potong-potong, yang sudah kamu taruh di atas setiap bukit, sudah kamu apa? Pencar-pencar. Summa du'uhunna, panggil, ya'tinaka sa'ya, itu burung akan datang kepadamu segera. Ibarat orang itu apa? Ngeplek doro,
apa? Ada keplekan doro ya. Keplek doro. Nah, itu. Itu kan harus dengan doro apa? Doro betina kan? Ya kan harus burung dara yang betina, yang perempuan. Baru yang jantan itu apa? Segera mendatangi kita. Kalau nggak pakai burung betina nggak akan bisa datang itu burung doro ya. Ibarat segeranya seperti itu. Nah ini tanpa burung betina, tanpa apapun, Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim panggil itu burung, ya'ti nakasaya. Dia akan apa? Segera datang kepadamu. Allahu Akbar. Wa'lam, ketahuilah, annallaha azizun hakim. Allah, ketahuilah, Allah maha aziz. Apa aziz? Maha aziz. Azza, apa aziz? Allah maha perkasa, maha kuat. Sekuat apapun orang, sehebat apapun orang, dia tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang, sekuat apapun dia punya pengaruh, dia seorang presiden, seorang gubernur, seorang wali kota, bupati, seorang jenderal atau siapapun, tidak akan bisa melebihi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkuasa, tidak akan bisa manusia itu mengalahkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Apa yang diberikan Allah, tidak akan ada manusia yang bisa menahan. Jadi kalau Allah sudah mengendaki, siapapun orang itu tidak akan bisa menahan apa yang sudah dikehendaki Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan manusia bisa menolong, memberi apa yang tidak dikehendaki Allah. Kalau Allah katakan nggak bisa, maka siapapun nggak bisa menolong kita. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah Allah selalu ingatkan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, satu-satunya engkaulah ya Allah, na'bud, kami menyembah. Jadi beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah, menyembah kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, satu-satunya engkaulah ya Allah, nasta'in, kami memohon isti'anah. Apa isti'anah? Pertolongan. Jadi Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Sekalipun kita minta tolong kepada manusia, kalau Allah enggak menghendaki, maka orang itu nggak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kita minta tolong kepada orang yang punya wewenang, kekuasaan, siapapun. Minta tolong pada presiden, minta tolong kepada siapapun. Kalau Allah tidak menghendaki, maka sekelas presiden pun tidak akan bisa apa? menolong kita. Iyyaka nasta'in, karena engkaulah ya Allah satu-satunya ya kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka mintalah kepada Allah, sehingga Allah akan gerakkan hambanya untuk menolong kita. Ya, Allah gerakkan hamba-hambanya atau makhluknya untuk menolong kita. Bukan Allah yang terjun langsung. Misal panjenengan memohon kesembuhan, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka, engkaulah maha penyembuh ya Allah, enggak ada kesembuhan kecuali datang dari engkau ya Allah. Ya, kita minta tolong kepada Allah. Allah gerakkan hati dokter untuk apa? Membantu kesembuhan kita. Dokter yang nyuntik jus gitu, bukan Allah yang nyuntik gitu. Ya, ketika kaum muslimin dalam perang Badar, perang Uhud, memohon pertolongan dari Allah, Allah kirimkan siapa?
para malaikat untuk membantu para pasukannya. Maka iyyaka nasta'in, pertolongan Allah ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala yang dapat menggerakkan hati makhluknya untuk membantu kita. Kalau Allah nggak gerakkan, maka nggak akan ada namanya pertolongan. Sama kayak kita berdoa kepada Allah, Allah ya Razzaq, Engkaulah yang maha pemberi rizki ya Allah, urzuqni ya Allah. Nggak bisa tiba-tiba langsung turun duit gitu kan, enggak, melalui wasilah makhluk-makhluknya. Maka apa, terhantarkanlah itu apa, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal seorang pedagang, sehebat apapun dia berdagang, kalau Allah nggak mengendaki ada pembeli, maka nggak akan ada pembeli. Ya, maka pembeli itu beli dagangan kita, itu murni Allah yang gerakkan, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang gerakkan itu hati para pembeli untuk membeli dagangan kita. Dulu ya di kota Madinah, orang-orang itu ketika mereka berjualan, ya, mereka dikumpulkan dalam satu jenis jualannya, jualan kurma semuanya, jualan pakaian semuanya, jualan buah semuanya, jualan buah semua. Dan mereka semuanya yakin bahwa ketika datang pembeli apa, itu murni Allah yang gerakkan. Pembeli itu akan digerakkan Allah, dia akan beli dagangan siapa? Dia akan beli dagangan siapa? Cuma bedanya orang di zaman sekarang ya, mereka lupa dengan Allah yang maha pemberi, sehingga akhirnya apa, ada saling hasad, ada saingan bisnis. Lawang misal ada orang pembeli di dagangan dia orang itu datang ke dia, Pak, ada ini enggak, ada buah mangga enggak, misal dagang mangga. Di dagangan dia, di tempat dia apa, enggak ada mangga. Sementara dia punya teman yang sesama pedagang tadi punya mangga. Kalau zaman sekarang itu gimana? Gak dikabari itu kalau itu Pak ada mangga, itu jarang sekali yang seperti itu sekarang, ya kan? Nah iso apa ora tuku ning nggonku yo aja ngasih tuku ning liyane. Nah, padahal dia punya itu, ada pembeli, ada pedagang jualan mangga, dia nggak bilang. Bahkan ketika ditanya yang jualan mangga sebelah mana ya, nggak dikasih tahu. Itu penjual di zaman sekarang. Maka Allah jauhkan dari keberkahan. Dia merasa ini bahwa apa, dia punya duit, dia dapat pembeli ini atas jerih payah dia, tapi dia lupa bahwa saya yang maha pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu sudah memantapkan, dia betul-betul yakin bahwa saya Allah yang Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki, maka dia nggak khawatir dengan rizkinya. Apa yang telah ditetapkan Allah tidak akan diambil oleh orang lain. Lan yakula ahadun rizqa ahadin, orang nggak akan makan rizkinya orang lain, sehingga rizki itu telah ditetapkan Allah sesuai dengan orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagha fil ardi walakin yunazzilu biqadarin mayyasha. Kan tapi Allah turunkan rizki biqadarin mayyasha, sesuai dengan kadar dan yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang harus kita imani. Wallahu wa'alam anna Allah aziz, Allah yang maha aziz, yang kuat. Hakim, Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Hakimun fi aqwalihi, kata Ibnu Katsir, bijaksana di dalam ucapannya, wa af'alihi, di dalam perbuatannya Allah. Allah sangat bijaksana, Allah maha adil. Wa af'alihi wa syara'ihi wa qadrihi, syariat-syariatnya
dan takdir-takdirnya adil untuk manusia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka siap-siap kecewa kalau kita berharap pada manusia bisa berbuat adil, karena yang maha adil hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hakim di dunia dia menggunakan hukum Allah sebagai landasan dalam keputusannya, maka dia akan bisa berbuat adil. Cuma ketika seorang hakim tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mustahil dia bisa berbuat adil, karena yang maha adil hanyalah Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil hanyalah Allah. Orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, jangan lupa ya, akan ada hari pengadilan di mana Allah lah hakim yang paling adil. Orang nggak dapat keadilan di dunia, pasti dia akan dapat keadilan di akhirat. Itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini sudah 8:30. Saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ayat yang selanjutnya, ayat 261. Atau mungkin ada yang bertanya? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira cukup ya. Sudah 8:30. Ngaji itu ndak usah lama-lama ya, cukup 1 jam. Yang penting istiqomah ya, yang penting istiqomah. Saya kira ini Bapak Ibu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pulang dulu, karena habis ini kita akan menikmati sop buntut. Silakan nanti bisa dinikmati. Dan termasuk pengumuman kepada calon sohibul kurban yang sudah mendaftar tabungan kurban, yang belum mengambil tabungannya bisa diambil setelah kajian ini, atau yang mau mendaftar kami masih membuka pendaftaran. Untuk sampai saat ini pendaftar ada 33 calon sohibul kurban. Kemudian juga insya Allah besok hari Sabtu tanggal 13 Agustus ya, dimulai dari jam 8 di Masjid Al-Islah akan diadakan program hapus tato ya. Yang masih punya tato silahkan ya. Salah satu komitmen hijrah adalah apa? Menghapusnya ya. Atau yang punya tetangga, kerabat, nanti bisa diajak untuk ikut program hapus tato. Saya kira ini, terima kasih. Selamat menikmati hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.